mau jam berapa. Kita harus memahamin pola mereka. Mereka paling suka ngobrol jam berapa sama kita. Kalau kita ngobrol tentang masalah dia itu mereka lebih nyaman kita ngobrolin di rumah, atau kita harus ngobrol di angkringan di luar sana dengan situasi dan momen yang menyenangkan buat mereka, untuk kemudian tanpa sadar mereka terbuka dengan kita karena mereka sudah trust, percaya bahwa kita itu ada di pihak mereka. Jadi kalau kita pun sebagai guru apakah juga penting? Jadi ketika mereka ngomong kotor seperti itu, yang kita lakukan tetap tenang dan tidak panik. Terkadang anak ngomong kotor itu, mereka mengucapkan kata-kata verbal dan gerakan tertentu itu, sebenarnya ini adalah fase di usia 3 tahun dan 6 tahun. Anak mencoba mengeluarkan kata-kata untuk melihat reaksi orang sekitarnya. Jadi mungkin nih Ustazah Hesti kan punya anak juga. Iya. Tiba-tiba anaknya usia berapa Ustazah? 4 tahun. Nah, usia 4 tahun cewek ya. Iya. Tiba-tiba kemudian anaknya 4 tahun itu Ustazah Hesti kemudian duduk di sampingnya suami tambah dekat. Tiba-tiba anaknya Ustazah Hesti bilang, "Ih, mama bucin." Terus kita kan langsung heboh ketawa, kok bisa lo umur 4 tahun udah pinter ngomong bucin, kamu dapat kata-kata dari Iya, mana? Kan kita heboh kan? Iya. Nah, tanpa sadar anandanya Ustazah Hesti dia akan tahu belajar bahwa oh aku nek ngomong bucin itu ibuku kayak ngono ekspresinya, ayahku kayak gitu ekspresinya. Dia akhirnya belajar nek aku ngomong bucin mesti reaksi mamaku kayak gitu. Oke, dia tertanam di otaknya, dia belajar hal itu. Terus kemudian dia ngomong kotor. Ternyata ketika ngomong kotor, reaksi mamanya heboh, berlebihan, tidak karu-karuan. Sehingga tanpa sadar dia merasa anak itu otaknya kan hanya berpikir suka sama tidak suka. Logika, sopan sama tidak, itu nanti gitu loh. Jadi dia mengungkapkan sesuatu yang mereka suka, dan mereka juga mengungkapkan sesuatu yang tidak suka. Itu adalah cara berpikir anak. Dan kita bereaksi tanpa memahami bahwa otak mereka itu berpikir tentang suka sama tidak suka. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita tidak pernah bisa masuk ke dalam cara berpikir mereka. Oke, kita heboh sendiri dengan dunia kita untuk menyikapin perilaku mereka. Kan tidak nyambung, gap generation kan begitu. Nah, artinya terjadi apa? Nah, kita harus sampaikan kepada mereka ketika mereka ngomong kotor A, misalkan, atau apapun itu, oke, kita tetap tenang. Fokus lihat salah satu pupil matanya, datangin mereka. Kalau memang anaknya usianya masih kelas 4 SD ke bawah, kita boleh taruh tangan kita tempelkan di dada mereka. Oke? Tatap tajam-tajam salah satu pupil matanya, kemudian ngomong, Ustazah tidak suka kamu ngomong seperti itu. Karena di sini bukanlah tempat untuk ngomong kotor seperti ini. Nah, jauh lebih bijaksana. Gitu. Jadi tidak langsung ditegur, dimarahi gitu. Tapi dia artinya apa? Dia perlu kontrol bagaimana mengontrol dirinya. Memahamin kata-kata itu dengan kita memberikan sugesti atau terapi dengan menyentuhkan tangan kita di dada kiri. Untuk memastikan terkadang anak ngomong kotor seperti itu, detak jantungnya meningkat loh. Dan dia semakin celometan karena dia sedang mengkondisikan untuk sinkronitas dari jantung yang berdetak kencang dengan celometan dia itu dalam rangka menenangkan dirinya. Kan orang kadang tidak tahu seperti itu. Taruh tangan kita di dada kirinya, nyamankan dia, tatap pupil matanya yang tajam sampai dia meyakinin bahwa ternyata aku menyampaikan kata-kata ini, Ustadz Ustazah tidak suka, ibu dan ayah tidak suka. Teman-temanku tertawa hanya karena mereka ingin mempermalukan aku dengan ngomong yang kotor. Oke, dengan begini akan jauh lebih efektif dan anak mengerti bahwa yang dia sampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu. Gitu. Kemudian kalau untuk kelas atas Pak Arief, tadi kan untuk kelas 4 ke bawah nggih. Ya. Kalau untuk kelas atas mungkin ada bisa ke bahunya diusap-usap. Kalau memang dia laki-laki dan kita ustadz sama laki-laki itu akan lebih efektif, kita langsung nyentuh. Tapi kita harus menghormatin bahwa dia punya privasi sendiri dengan area tubuhnya. Berarti mungkin dengan lengannya kita nyaman, atau mungkin usap kepalanya dia akan nyaman. Nah, kenyamanan anak kita tahu dia lebih suka yang mana.
Seperti itu. Benar sekali. Oke. Nah, kemudian untuk di usia pubertas ini kan biasanya juga mengalami perubahan-perubahan ya Pak Ari, Betul. baik perubahan fisik, psikologi, kemudian emosi maupun perilaku. Nah, Betul, untuk betul, perubahan perilaku ini terkadang mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Iya, Nah, perilaku yang menyimpang. Ya. iya, perilaku yang menyimpang, tetapi mereka tidak sadar kalau yang dilakukan itu adalah sesuatu perilaku yang menyimpang. Nah, ini bagaimana Pak Ari? Sebenarnya kita berbicara bahwa di otak manusia ada namanya inhibitory control. Jadi dia ngomong apa, otaknya ngerem. Kemudian dia ngomong kotor, otaknya ngerem. Dia mau ngambil, kemudian otaknya ngerem. Itu namanya inhibitory control. Dan beberapa anak yang mereka mengalami penyimpangan sesuatu seperti itu, mencuri, mencoba buka tas temennya, ngepoin tentang sesuatu, tanpa sadar kita ngibahin teman kita atau siapapun, itu adalah bagaimana otak kita ada rem cakram yang namanya inhibitory control ngerem. Cek. Jangan ngomong ini, itu bukan prioritas. Mau ngambil sesuatu ngepoin tasnya temennya, cek, ngerem. Wah, itu etika yang tidak layak. Karena apa? Makanya kita perlu memasukkan database tentang azab, tentang etika, tentang kesopanan, aturan masyarakat, aturan kelas, aturan sekolah, sering-sering di otak anak. Jadi ketika ini adalah bekal di mana untuk dia akhirnya ngerem. Oh, ini tidak baik. Itu bagaimana pembelajaran di inhibitory control kita manusia. Jadi sering diingatkan Pak Arif ya. Iya, jadi kalau anak-anak kan kadang karena dia belum bisa sesuatu, karena database belum cukup di otaknya, mereka melakukan sesuatu. Ya normal, karena orang tuanya kurang memasukkan database tentang life skill, kecakapan hidup, bagaimana beretika dan sebagainya. Nah, ini harus dimasukkan dulu database. Makanya kenapa orang tua harus sering cerita sama anak, ngobrol sama anak, ya supaya akhirnya kita memasukkan database itu. Dan ketika ada sesuatu, dia langsung cek inhibitory control, mengontrol, menghentikan mereka untuk tidak melakukan itu karena itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak seharusnya, kata-kata yang tidak harusnya terlontar dan terucap dariku. Itu adalah database kita masukkan baik buruk, dan itu nanti akan membantu inhibitory control untuk memilih dan memfilter mana yang layak dan tidak layak. Begitu ceritanya. Nah, jadi terkadang kan kalau anak-anak pubertas itu kan selalu sering diobrolin dengan seks. Iya. Iya kan? Karena mereka baru mengenal ya. Seks dan seksualitas itu adalah sesuatu yang harus kita pahamin berbeda. Kita bicara tentang seks itu hanya berbicara tentang alat kelamin, memilih menjadi pria atau memilih menjadi wanita. Itu kodrat kan gitu ya. Oke. Tapi di satu perkembangan ada penyimpangan namanya penyimpangan seksual. Akhirnya mereka memilih melepaskan kelamin yang sekarang. Itu kan seperti itu yang terjadi. Nah, kalau seksualitas itu berbicara tentang cara berpakaian, cara berperilaku, cara bersosialisasi. Nah, kan seperti itu sebenarnya yang terjadi. Jadi ada beberapa hal itu. Pakaiannya, ada beberapa anak hafalan Quran, jilbabnya masih di bawah. Semakin tambah hafalannya tambah naik. Itu kan seringkali terjadi pada kondisi-kondisi yang kita alamin kan begitu ya. Oke. Nah, itu adalah cara berpakaian itu seksualitas. Memancing seksual dari lawan jenis. Itu seksualitas. Oh, gitu. Berperilaku, berpakaian, bersosialisasi ya. Terus kemudian mengambil keputusan dan sebagainya itu adalah seksualitas. Nah, termasuk kemampuan bertindak. Oke, jadi kalau ada seksualitas anak yang terganggu, kadang kan anak yang tadinya baik-baik, kemudian dia merubah yang laki-laki, kemudian mulai tahu caranya nunjuk begini tadinya, ketika kelas 6 jadi begini. Nah itu perilaku kan. Nah kemudian seksualitas ini yang terjadi adalah bencong, waria, ini kan begitu. Harusnya kan tidak. Kita kalau punya teman seperti itu, kita ajarin kepada anak kita, kalau ada seperti itu jangan dibully, jangan diejek. Tanpa sadar kata-kata itu menjadi doa dan dia akan memilih perilaku seperti itu karena berhasil menarik perhatian orang. Ya. Kan begitu. Ya. Akhirnya apa? Dia berlebihan. Laki-laki tulang lunak. Okay? Bukan hanya ayam. Bukan hanya ayam, laki-laki tulang lunak juga ada. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Harusnya apa? Kamu harus ngajarin temenmu untuk ngasih tahu kamu bisa ndak kalau ngomong itu kayak laki-laki.
kabarmu gimana? Diganti, coba kamu ngomong kabarmu gimana? Nah, itu teman-teman yang ngajarin dan mengingatkan dia untuk seperti itu, bukan malah menertawakan dia. Yang terjadi kan seringkali kita lihat anak-anak mentertawakan kalau ada temennya ngomong yang tidak seharusnya, ngomong yang ini atau bertindak seperti ini. Nah, itu tugas teman kita atau kamu yang anak-anak untuk mengingatkan teman-temannya. Oke, jadi memang di sini peran dari keluarga juga penting, Keluarga dari ustadz penting. ustadzah dan juga dari teman-teman sekitarnya. Betul. Harus sering diingatkan gitu ya Sepakat Pak sekali. Jadi tugas rumah itu memberikan database terkait kehidupan sebanyak mungkin. Tugasnya sekolah itu ustadz-ustazahnya adalah bagaimana memberikan proses terapi dan sugesti positif. Tugasnya teman-temannya itu adalah meluruskan sugesti yang sudah diberikan dan menguatkan sugesti yang sudah diberikan oleh ustadz-ustazah di sekolah. Jadi semua ini saling dukung. Saling mendukung. Ada namanya konseling sebaya. Ketika kita orang tua atau guru ngasih tahu anak, ternyata anak tidak mempan. Nah, ketika sama temennya ngomong, ya itulah konseling sebaya. Seperti itu. Oke? Menarik sekali ya pemirsa SDMT TV. Jadi di sini dalam mendampingi anak-anak kita yang mulai masuk usia balik atau usia pubertas, kita kalau dari rumah tadi harus mengisi ya database sebanyak-banyaknya, database yang bagus-bagus, dan di sini sebagai orang tua harus meluangkan waktu. Nah, ini terkadang orang tua di rumah juga sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga lupa kalau ada anak yang harus diperhatikan dan diluangkan waktunya. Betul. Gitu Pak Arif. Sepakat. Itu memang perlu orang tua, apapun kesibukan kita, luang waktu harus ada. Kita yang terkadang memaksa anak untuk memahami kesulitan hidup kita. Kesulitan pekerjaan kita, atau mungkin terlalu banyak pekerjaan yang kita lakukan dengan alasan semua demi anak. Padahal apakah benar demi anak atau diri mereka sendiri yang tidak tuntas di masa kecilnya kurang bahagia? Nah, itu. Akhirnya dibebankan pada anak. Itu yang harus kita pahamin sama-sama, Ustazah. Iya, benar gitu. Pak. Jadi harus kuatkan bahwa kita benar nih untuk anak. Atau hanya untuk happy kita, kemudian nunjukkan ke orang bahwa kita sukses nih, punya mobil, punya rumah, punya penghasilan sekian. Tapi ternyata dengan alasan berbalut demi anak, akhirnya justru kita anak menelantarkan anak kita. Ya, itu sebenarnya yang terjadi. Iya benar, itu yang sering terjadi ya. Betul. Oke, jadi kita jangan sampai lupa meluangkan waktu untuk anak-anak kita, dan juga ketika anak kita tuh menunjukkan suatu perilaku yang menyimpang, yang pertama itu adalah tenang, tidak panik ya, jangan panik dulu, kemudian fokus didatangi mereka dan sampaikan bahwa sesungguhnya itu adalah tidak baik atau kita tidak suka, seperti itu Pak Arif ya. Iya. Oke. Jadi kalau kamu begini, kalau kamu tidak aktif untuk belajar dan sebagainya, sampaikan, mama tidak suka, ayah tidak suka. Tetapi ketika mereka baik-baik saja, mereka ngaji, hafalan Quran, atau melakukan hal kebaikan, membaca dan sebagainya, kita tetap harus datangin mereka, sampaikan, nah gini loh, mama suka. Jadi akhirnya anak di otaknya tahu mana perilaku yang orang tua tidak suka, dan mana perilaku yang memang mamaku suka. Dari labeling itulah akhirnya mereka belajar. Oke. Untuk menata kehidupannya, gitu kan? Siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Arif. Ini sangat menarik sekali obrolan kita di sore hari yang mendung ini ya. Tetapi obrolannya ini membuat suasana menjadi lebih hangat ya, lebih menarik. Oke, dan mungkin ini ada satu closing statement pemirsa SDMT TV Channel yang akan disampaikan oleh Pak Arif sebagai pesan untuk kita semuanya. Baik orang tua dimanapun berada, teman-teman pemirsa SDMT dimanapun berada, sebenarnya kalau kita bertanya tentang kehidupan hari ini, suasana keluarga kita dan anak-anak kita ke depan, bertanyalah kembali, aku ingin bagaimana menciptakan cuaca hatiku. Ketika cuaca hatiku cerah, tanpa sadar kita akan bersinar hangat untuk anak-anak kita. Tapi ketika kita memilih cuaca kita mendung, hujan, seperti itu juga yang terjadi kehidupan pada anak-anak kita dan keluarga kita. Ciptakan dan Andalah yang menentukan cuaca hati Anda dan keluarga Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel SDMT TV kita. Oke, terima kasih Pak Arif dan pemirsa SDMT TV. Itulah bincang-bincang santai kita sore hari ini ya. Jangan lupa bagi yang belum
subscribe dulu ya di SDMD TV channel, dan bisa request juga di kolom komentar topik apa yang ingin dibahas ataupun memberikan komentar-komentar terkait postingan-postingan kita. Selamat menikmati sajian SDMD TV selanjutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.